Inilah dia generasi terbaru Suzuki dengan harga yang lebih murah dari Brio. Suzuki Swift telah resmi meluncur di India sebagai small hatchback terbaru yang ditawarkan oleh Maruti Suzuki. Yap, Suzuki Swift yang sebelumnya diperkenalkan di Jepang tiba-tiba di India sebagai hatchback yang posisinya mirip-mirip dengan Suzuki Baleno. Nah, kita bicara sedikit sejarah Suzuki Swift di Indonesia. Swift pertama kali dipasarkan di Indonesia mulai pada tahun 2005. Kehadiran Swift saat itu berhadapan secara langsung dengan Honda Jazz yang sudah lebih dulu meramaikan pasar otomotif tanah air di segmen hatchback compact. Memiliki tampilan sport bergaya unik, kehadiran Swift saat itu disambut positif dari berbagai kalangan. Meski secara segmentasi, mobil ini menyasar segmen anak muda bergayakan hidup urban. Kemudian pada Mei 2016, Suzuki Swift Sport dihentikan penjualannya di tanah air. Hampir setahun setelah tak lagi menjual Swift Sport, tepatnya pada April 2017, PT SIS menyudahi seluruh kegiatan penjualan Swift di tanah air dan menggantikannya dengan Suzuki Baleno hatchback untuk bersaing secara ketat dengan Toyota Yaris dan Honda Jazz. Apakah ada peluang masuk ke Indonesia? Meskipun Swift generasi baru sudah beredar di beberapa negara, Suzuki belum memberikan kepastian kapan mobil ini akan masuk Indonesia. Namun ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa peluang Swift generasi baru masuk Indonesia cukup besar. Pertama, Suzuki Swift masih memiliki pangsa pasar yang cukup besar di Indonesia. Menurut data Gaikindo, Swift berhasil terjual sebanyak 2.433 unit pada tahun 2020, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menempati Swift sebagai mobil hatchback terlaris ketiga di Indonesia setelah Honda Jazz dan Toyota Yaris. Kedua, Suzuki Indonesia sudah memiliki fasilitas produksi yang mampu memproduksi mobil dengan platform Hearttech. Hal ini terbukti dengan diluncurkannya Suzuki Ertiga, XL7 dan Baleno yang menggunakan platform yang sama dengan Swift generasi baru. Dengan demikian, Suzuki Indonesia tidak perlu mengimpor Swift generasi baru dari luar negeri, melainkan bisa memproduksinya secara lokal. Nah, sembari menunggu kabar baiknya, yuk mari kita intip dulu apa saja ubahan dan berapa harga generasi Swift baru ini. Sebagai generasi anyar, Suzuki melakukan perombakan desain yang cukup banyak pada Swift terbaru ini, baik dari sisi eksterior maupun interiornya. Pada fase depan misalnya, hatchback andalan Suzuki ini sekarang menggunakan grill model sarang lebah namun dengan bentuk yang menyerupai mulut ikan. Kemudian bentuk lampu utama juga baru, dan ada pula desain LED daytime running light berbentuk huruf L. Namun lampu utamanya masih pakai teknologi LED projector. Kalau diperhatikan, lekuk bempernya juga alami sedikit revisi, serta desain underguardnya yang sedikit menjorok ke depan, serta diberi aksen silver. Secara profil, Swift baru kini memiliki lipatan tajam sebagai garis karakter di bahunya, mulai dari kap mesin hingga lampu belakang. Lalu, Swift generasi baru ini juga memiliki skema cat dua warna pada varian yang lebih tinggi, di mana pilar dan garis atap diberi finishing hitam kontras. Kaki-kakinya meski masih pakai ukuran velg 15 inci, namun velgnya sudah mengusung desain yang jauh lebih konvensional dibandingkan dengan desain palang 5U di model sebelumnya. Pindah ke belakang, dan posisi keseluruhan kurang lebih tidak berubah. Perubahan paling menonjol terlihat pada perubahan bentuk lampu belakangnya. Jika Swift lama memiliki lampu LED berbentuk C yang menghadap ke dalam, Swift baru memiliki LED berbentuk C yang sedikit lebih besar dan menghadap keluar. Dan untuk finishing smoke pada lampu depan dan lampu belakang juga terlihat pada versi baru ini, sehingga terlihat lebih berkelas. Di area kabin, Suzuki juga melakukan ubahan yang cukup signifikan, termasuk tata letak dashboard dan lingkar kemudinya. Untuk dashboardnya menggunakan struktur berlapis dengan beberapa tekstur, dengan plastik hitam untuk memberikan tampilan yang lebih berkelas.
Lalu panel instrumen juga sedikit miring ke arah pengemudi untuk meningkatkan jangkauan dan ergonomis, serta adanya keberadaan head-up display. Untuk kepraktisan, terdapat 2 tempat cangkir di depan dan tempat botol di keempat pintu. Selain itu, Swift tidak lagi kekurangan fitur. Ia mendapat sistem layar sentuh 9 inci untuk multimedianya. Lalu ada pengatur suhu digital zona tunggal, wireless charging, ventilasi AC belakang, dan ada pengisian daya port USB tipe A hingga tipe C. Suzuki membekali all new Swift dengan beragam fitur keselamatan yang cukup lengkap, mulai dari lane keeping assistant, rear cross traffic alert, traffic sign recognition, hingga adaptive cruise control. Nah, satu fitur terbaru yang dibekalkan adalah Dual Sensor Brake Support 2. Fitur penunjang sistem pengereman ini mengintegrasikan kinerja sensor radar, pendeteksi, dan kamera. Sistem tak hanya memberi peringatan kepada pengemudi, rem akan bekerja otomatis bila mana pengemudi telat menginjak rem saat terdeteksi ada pejalan kaki, pesepeda, atau mobil lain yang jaraknya terlampau dekat dan beresiko tertabrak. Meskipun mengerem secara otomatis, tapi rem tidak menyentak. Setidaknya cukup untuk mengingatkan agar pengemudi segera menginjak rem. Suzuki Swift baru dibekali mesin berkode Z12E, 3 silinder yang diklip irit bahan bakar. Mesin ini menggantikan mesin K-Series 4 silinder yang dianggap sudah terlalu tua di versi sebelumnya. Sementara kapasitasnya masih 1200 cc dengan pilihan transmisi AMT dan manual 5 percepatan. Menurut hasil pengujian tim internal Maruti Suzuki, konsumsi bahan bakar mesin baru Suzuki Swift ini lebih baik ketimbang K-Series. Bahkan, kendaraan ini bisa melaju sejauh 24,8 liter hanya bermodalkan bensin seliter. Suzuki Swift terbaru ini juga punya kapasitas tangki BBM hingga 37 liter, sehingga dalam kondisi full tank, kendaraan itu bisa dipakai untuk menempuh jarak 917 km. Namun sekali lagi, angkanya bisa berubah tergantung cara berkendara dan kondisi jalan yang dilewati. Bicara harga, Swift generasi terbaru ini di India, harganya bisa dibilang sangat terjangkau. Dia hanya dibanderol mulai dari 6,49 lah rupiah atau sekitar 120 jutaan rupiah. Jadi dengan harganya yang semurah itu, membuat mobil perkotaan ini menjadi favorit di negara Hindustan. Dan tentunya kita di Indonesia juga berharap Swift bisa kembali dipasarkan. Mari kita tunggu kabar baiknya. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.